Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Senang sekali rasanya saya Zahratul Asfiyail Husna kali ini bisa menjadi host di podcast kali ini dengan tema kuliah dan bekerja. Dan di sebelah saya sudah hadir Mas Nabil Ilmi Fiddin yang merupakan salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus Prodi Bisnis Digital yang mengambil program KSK atau kuliah sambil kerja. Selamat pagi Mas. Pagi, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang kuliah sambil kerja nih Mas, boleh dijelasin lebih dulu nggak nih tentang Mas Nabil nih kerjanya di bidang apa dan seperti apa? Oke, baik. Sebelumnya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabil Ilmi Fiddin. Saya aslinya Demak, tinggal di Demak. Nah, kalau ditanya pekerjaan saya apa, itu sebenarnya fleksibel ya, karena memang kalau saya sendiri sebenarnya nggak ada pekerjaan yang tetap banget. Jadi bisa dibilang job saya itu agak banyak ya. Jadi saya itu pertama ngajar di MA Ma'ahid, tapi khusus kelas 12 doang. Dan itu hitungannya bukan guru tetap ya, tapi lebih ke kayak bimbel atau ekstra kayak gitu. Jadi seminggu itu 3 kali. Terus selain itu juga saya nge-freelance jasa desain, namanya Bubble Bed. Nanti silahkan dicek bagi kalian yang pengen desain. Kalau kalian masih bingung, silahkan bisa order jasa kami gitu. Bisa desain, bisa undangan juga, bisa undangan digital atau website bahkan bisa. Mau dicetak atau enggak itu bisa juga. Nah, selain itu juga alhamdulillah kemarin saya itu baru buka kayak warung kecil-kecilan sama saudara, sama temen juga, namanya Warung Hans. Ini masih baru dan letaknya itu dekat rumah saya di Desa Kedungarulor, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Jadi bagi kalian terutama mahasiswa atau mahasiswi UMKU atau orang-orang yang di daerah Kudus lah, yang mau order kayak misalkan roti bakar atau mie level atau lain sebagainya, nanti bisa dicek ya. Itu nanti bisa lah. Khusus untuk mahasiswa UMKU nanti ada diskon lah, dikit lah. Gitu ya. Nah, mungkin untuk sementara itu dulu sih. Sebenarnya masih ada beberapa project yang pengen saya kerjain, cuman masih belum terlalu jalan gitu. Jadi untuk sementara itu aja, Mbak. Sibuk juga ya Mas ya. Banyak banget pekerjaannya. Sibuk sih sebetulnya. Soalnya kan fleksibel sih itu. Oke. Kalau berarti pekerjaannya ini sudah dari sebelum kuliah? Oke, kalau yang kayak ngajar itu ya sebelum kuliah, cuman jedanya itu nggak terlalu lama lah. Saya kan di sini tuh, saya baru semester 2 ya ini ya, masih baru semester 2, masuk itu bulan September dan mulai ngajar baru di bulan Agustus, jadi 1 bulan sebelumnya. Nah, kalau nge-freelance itu emang udah dari dulu gitu, karena dulu kan sempat udah pernah kerja juga di perusahaan lah. Nah, itu saya udah nyambi buat nge-freelance juga, jadi buka jasa desain gitu. Jadi kalau untuk jasa desainnya itu udah lama. Kalau warungnya baru-baru kemarin, baru 1 minggu atau 2 mingguan lah. Oke, Mas Nabil ini kan berarti sudah ngajar sebelum kuliah dan sudah freelance juga. Apa yang kemudian memotivasi Mas Nabil untuk kuliah nih? Padahal kan udah kerja ya, udah bisa nih cari duit gitu. Apa sih yang membuat Mas Nabil mau kuliah? Oke. Jadi salah satu alasannya ya, saya kan setelah lulus MA atau SMA itu kan nggak langsung kuliah. Jadi saya itu dulu mondok terus mondoknya itu bukan pondok kayak agamis banget gitu. Ya agama lah, agamanya bagus. Cuman maksudnya nggak ada pelajaran agama, tapi lebih ke IT gitu, kayak marketing, kemudian desain dan juga programmer. Sedangkan saya dulu masuknya ngambilnya di marketing gitu, digital marketing. Nah, udah sempat pernah kerja juga, cuman emang penghasilannya tuh nggak terlalu tinggi lah. Nah, maka dari itu setelah saya akhirnya kontraknya habis, saya juga punya cita-cita buat bangun bisnis sendiri. Akhirnya mutusin buat kuliah dulu, buat pertama ngambil gelarnya, biar nanti kalau misalkan mau bekerja di bidang yang sama itu mungkin lebih
siap lah gitu, lebih siap dan lebih bisa dapetin gaji yang lebih tinggi. Terus alasan yang kedua mungkin memang memperbanyak relasi sih, karena memang kalau misalnya di dunia bisnis itu salah satu faktor paling penting adalah relasi, selain modal dan juga selain effort ya. Jadi relasi itu penting, makanya di sini selagi masih muda, selagi masih bisa mengeksplor banyak hal, kalau ada kesempatan, kalau bisa memperbanyak cabang ya kenapa enggak gitu. Gitu sih. Ya, bener banget sih Mas. Tapi kayak dari sekian banyak universitas gitu ya, kenapa UMKU Mas? Oke, kenapa UMKU? Pertama, ini jujur aja ya, karena rumah saya kan Demak sih, Demak, jadi saya tuh nyari yang pertama yang deket-deket dulu. Nah, di antara yang deket-deket dulu itu, terus saya pilih yang emang ada jurusan yang sesuai. Nah, di Kudus itu yang ada prodi digital, bisnis digital atau digital marketing itu cuma di UMKU aja. Ya kan, di lain-lain kan nggak ada sih. Ya paling adanya manajemen gitu, manajemen. Nah, selain itu juga saya milih UMKU karena emang termasuk UKT-nya yang murah ya dibanding universitas-universitas lain, terutama yang di Semarang. Terutama yang di Semarang ya. Kalau Semarang itu saya sebelum sini kan udah riset-riset juga yang jurusan-jurusan yang digital gitulah, yang sesuai sama prodi saya itu masih agak tinggi dibanding sama UMKU kayak gitu. Berarti ketika memilih UMKU itu memang karena tertarik di prodinya ya. Sebelum itu sudah tahu kalau ada KSK, ada program KSK? Oke, tahu KSK ya. Jadi saya tahu KSK itu semenjak emang nyari info-info perkuliahan itu sih. Jadi kebetulan banyak juga saudara yang kuliah di sini sama teman gitu, terus tahu kalau ada prodi bisnis digital, terus nyari-nyari ternyata kok ada program KSK gitu. Awalnya emang mau reguler karena kan sebelumnya belum tahu, terus ternyata ada program KSK, ya udah daripada saya cuman kuliah aja, kalau misalkan tak sambil nyari uang itu bisa gak? Nah kalau misalkan KSK kan bisa gitu kan. Nah akhirnya buat jaga-jaga jadi saya ambilnya KSK, takutnya kalau misalkan reguler biasa nanti malah ini nggak bisa fokus gitu. Oke. Berarti sejak awal daftar UMKU langsung daftar program KSK? Sebenarnya ya, cuman dulu pas daftar sempat salah apa namanya, salah milih, jadi pengajuan gitu. Tapi dari awal emang niatnya KSK. Kayak gitu. Oke. Kalau program KSK ini apa sih Mas? Programnya tuh seperti apa gitu? Apakah full online atau ada offline-nya di hari tertentu atau gimana? Jadi KSK di UMKU itu pertama ditawarin dulu. Awalnya kalau misalkan kalian nggak bisa kayak reguler, kalian akan ditanyain, ditentuin mau hari apa. Misalkan liburnya hari Sabtu atau biasanya hari Sabtu, berarti nanti kuliahnya diganti hari Sabtu aja. Nanti hari Sabtu aja, terus nanti jamnya yang agak banyak. Nah kalau misalkan lah kemarin saya tanya ke Kaprodi, katanya kalau misalkan emang bisa ikut reguler itu nggak apa-apa. Jadi kalau misal bisa ikut reguler silahkan ikut reguler, kalau nggak bisa emang di hari yang bisa, atau kalau nggak online lah gitu lewat Zoom kayak gitu sih. Itu yang saya tahu untuk sekarang ya. Oke. Menurut Mas Nabil, program KSK di UMKU ini apakah sudah efektif untuk orang-orang yang kuliah sambil kerja? Kalau KSK di sini tuh harus pinter-pinter ini aja sih, pinter-pinter ngatur waktu sama pinter-pinter inisiatif sendiri gitu. Jadi kadang KSK itu masih harus effort buat nanya kuliahnya, nanya tugasnya. Mungkin bagi kalian yang emang pengen kuliah, pengen menyelesaikan perkuliahan dan tetap pengen kerja, mungkin bisa dicoba. Nanti kalian untuk sistemnya bisa tanya-tanya sama Kaprodinya aja gitu. Kalau dari Mas Nabil sendiri, tantangan terbesar apa sih yang Mas Nabil rasakan gitu selama kerja sambil kuliah ini? Pasti yang namanya kerja sambil kuliah itu berat banget ya. Karena kita tahu kalau kuliah doang itu aja udah agak berat karena banyak tugas dan sebagainya. Apalagi kalau ditambah kerja gitu. Nah, saya tuh diajarin sama salah satu saudara saya. Jadi ada 3 hal yang kalian itu nggak bisa lakuin semua kalau kuliah. Pertama emang perkuliahan, terus kedua itu organisasi, yang ketiga itu kerja. Kalau kalian mau kuliah sambil kerja, kalian pasti nggak bisa ikut organisasi.
Nah, kalau kalian pengen ikut organisasi sama kuliah, kalian pasti keteteran di kerjaan. Nah, kalau kalian mau organisasi sama kerja, kalian nggak bakal fokus sama kuliah kayak gitu. Jadi tantangan terbesar pasti ngatur waktunya, apalagi kalau ada tugas-tugas numpuk. Nah, kayak gitu. Bayangin kalau misalkan ada tugas numpuk di posisi kita masih kerja, masih ada orderan misalkan, itu paling puyeng sih. Kita harus nyari-nyari waktu, kita harus ngejar deadline juga. Nah, itu sih kendala paling beratnya di situ. Ada nggak Mas pengalaman yang paling memorable banget gitu, yang mungkin Mas Nabil jadi telat kuliah atau deadline tugasnya mundur gitu, gimana? Ada nggak? Aduh, kalau itu sih lumayan banyak ya. Tugas-tugas kadang mepet-mepet gitu. Terus kadang seharian full emang nggak istirahat. Kadang juga orderan pagi baru bisa selesai malam misalkan. Banyak banget sih kalau misalkan hal-hal yang di luar ekspektasi itu banyak. Semuanya itu pasti butuh pengorbanan ya Mas. Oke. Terus untuk menjaga keseimbangannya Mas, cara Mas Nabil supaya mencegah hal-hal itu terjadi, gimana cara menjaga keseimbangan antara tugas-tugas yang numpuk dan deadline pekerjaan? Ya, kalau untuk ngaturnya mungkin tergantung kitanya sih. Kita harus bisa ngatur waktu, misalkan pagi kita kuliah, emang jam-jam kuliah kita kuliah. Terus kalau misalkan kita ada jam kerja, kayak misalkan kita kerjanya itu udah pakem misal waktunya. Kalau saya kan masih fleksibel ya. Kayak misalkan saya ngajar, kalau ngajar emang pakem, jamnya sekian-sekian. Ya berarti kita harus gak kuliah dulu, kita harus izin dulu. Ya kalau misalkan ada tugas nanti kita tinggal tanya ke teman gitu, teman terdekat yang misalkan ada tugas apa gitu. Nah, nanti tinggal bisa dikerjain. Terus kalau misalkan yang lain yang fleksibel ya tinggal diatur aja sih. Mungkin kerjanya bisa diselesaikan malam atau kapan gitu. Terakhir deh Mas, tips-tipsnya nih buat adik-adik yang mungkin mau kuliah sambil kerja nantinya. Motivasinya juga Mas, soalnya kan mungkin banyak yang mikir kalau sekarang tuh anak SMA maunya nanti setelah lulus kerja itu atau kuliah, jadi kayaknya harus milih salah satu, padahal kan sebenarnya mungkin bisa dua-duanya kayak Mas Nabil. Ya kalau masukan mungkin pesan-pesan ya, pesan-pesan buat yang pengen masuk ke KSK, pengen masuk ke KSK mau kerja sambil kuliah, mungkin sebelum dilakuin harus perkuat mental dulu sih, perkuat mental, terus harus siap capek, harus siap mikir banyak hal, harus bisa ngatur banyak hal, terus harus mau nerima risiko yang ada. Terus saran sih, karena emang banyak sekali ya kalau kasus-kasus sekarang kan banyak yang ikut KSK tapi kayak kuliahnya itu kayak keteteran gitu. Jadi kalau memang mau serius dua-duanya ya harus jalin hubungan dekat sama dosen sama Kaprodi, jadi nanti kalau ada info-info bisa enak gitu. Jadi kalian bisa dapat kerjaan pun dapat kuliahnya juga. Itu sih. Oh, sangat menginspirasi ya teman-teman. Baik, itu tadi perbincangan kita kali ini. Terima kasih Mas sudah mau sharing ilmu dan pengalamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.